Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roland Gali Reyesa, NIM 04500124 UPBJJ Palembang. Dan untuk prodi saya di sistem informasi. Untuk di tugas 2 basis data ini mendapatkan tugas untuk entity relationship data. Maksudnya entity relationship diagram dibuat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB menggunakan software SAMPP. Dengan rincian ada tabel dokter, kemudian ada pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dan dokter admin. Nah, di sini untuk softwarenya sendiri saya menggunakan SAM ya. Ini sudah saya jalankan. Kemudian kita langsung saja buka browsernya. Kemudian kita buka localhost phpMyAdmin. Nah, untuk tampilan awal seperti ini. Kita akan buat untuk database yang pertama. Kita create new. Kemudian kita namakan di sini DB. Kalau di tempat saya akan namakan DB rumah sakit. Oke. Dan kita cek untuk spesifikasinya. Di sini ada 6 relasi ya, yang dimana ada yang pertama ada dokter admin, kemudian ada administrator, kemudian ada daftar juga, kemudian ada dokter, kemudian ada pasien dokter, kemudian ada pasien juga. Kemudian ini nanti untuk yang entitas ini kita untuk labelkan untuk namanya ya. Terus yang untuk bulat-bulat ini merupakan atribut ya di setiap entitas. Oke, kita lanjut aja. Kita buat untuk tabel name-nya. Yang pertama ada dokter admin. Kemudian untuk nomor kolomnya kita isi 3 karena sesuai dengan yang ada di dokter admin ini ya. Ada ID data, ID admin, ada ID dokter. Kita create. Kemudian kita isi. Ada ID dokter, isi 3. Admin ada 3 juga. Kemudian ada ID data juga. Ada isi 3 juga. Kemudian kita save aja. Dan kita buat baru lagi yang kedua. Kita buat untuk administrator. Oke, kita buat di sini.
ada ID admin, kemudian kita isi auto increment-nya, kita isi 0 juga, kemudian kita isi waktu jaga, kita isi nama admin, kita isi varchar, kita isi 50, kita cek lagi waktu jaga, kita save lagi. Ini. Kemudian kita isi daftar, ada ID daftar, ID admin, ada ID pasien. Kita buat ID daftar, kemudian ada ID pasien, ada ID admin. Oke, kita isi saja 3. Kita isi untuk length atau value-nya, untuk foreign key-nya kita isi 3. Kita save kemudian. Oke, kemudian kita ke bawah sini ada untuk pasien, ada ID pasien, nama pasien, jenis kelamin. Ini pasien, ada ID pasien, kemudian ada nama pasien, kemudian ada jenis kelamin. Auto increment kita centang, kemudian untuk nolnya kita centang, kita isi varchar, kita isi 50, jenis kelamin, oke, ada yang kurang kita tambahkan. Hmm, ada yang kurangan alamat pasien, varchar 255, save. Kemudian selanjutnya kita mengisi untuk pasien dokter. Oke, kita isi, kemudian ada pasien dokter. Di sini ada ID,
Internetnya kita isi 3, kemudian ada ID dokter, kita isi 3, kemudian kita isi untuk ID pasien, cerita kita isi 3, kemudian ada resep, kita isi varchar dulu, kemudian karena ada yang kurang kita tambahkan waktu periksa, kita isikan untuk date, kemudian kita save. Kalau misalkan ada untuk memerlukan tanggal, bulan, terus tahun juga itu harus menggunakan date juga. Kita set date nanti. Kemudian ada juga dokter. Oke, kita isi dulu yang pertama. Ada ID dokter. Kemudian integernya kita masukkan 3. Selanjutnya kita isi nama dokter. Kita isikan varchar. Kita isikan 50. Selanjutnya masukkan tanggal lahir. Ini kita masukkan date. Oke, sudah betul. Kemudian kita pilih spesialis. Spesialis kita masukkan varchar 50. Karena masih kurang, kita tambahkan lagi waktu kerja. Oke, terus kita tambahkan lagi nomor HP. Kita gunakan varchar yang isinya 15. Kemudian tambah satu lagi ada alamat dokter. Kita tambahkan varchar lagi. Ini kita isi 255. Oke, ini udah semua. Kemudian kita save. Jadi untuk yang langkah yang pertama tadi membuat database ya, database rumah sakit. Kemudian kita membuat ada 6 kolom ya, 4, 6 ya. Untuk tabelnya sendiri ada dari entitas sendiri ya. Untuk kolomnya dari yang jadi untuk entitasnya yang berada di kotak-kotak ini ya, yang kita buat tadi. Kemudian untuk yang kolomnya itu yang berada di lingkaran ini ya. Kemudian kita atur untuk foreign key-nya, kita masuk ke administrator, kemudian kita masuk ke strukturnya. Di sini ada satu aja ya untuk ID adminnya ya. Ini primary key-nya. Untuk daftarnya kita masuk ke struktur. Ini untuk primary key-nya, ini pasti ID daftar ya. Kita klik primary key-nya. Kemudian untuk dua ini kita pilih yang unik ya. Oke, kemudian untuk yang jadi untuk kunci warna emas ini ada primary key, kemudian untuk yang
unique key-nya ini yang berwarna abu-abu ya. Oke, kita pilih dokter. Ini untuk ID dokternya kita pilih primary. Selebihnya ini belum ada ya, belum ada yang ID-nya sendiri. Gimana dokter admin di sini ID dokter kita buat primary key, kemudian ID admin dan ID data. Oh, maaf sebelumnya. Untuk ID dokter ini dia berubah unik. Eh, ini saya drop dulu. Oke, ID data ini yang primary. Oke, kemudian ID adminnya juga merupakan unique key ya. Kemudian kita masuk ke pasien, masuk ke struktur. Ini udah betul ID pasien ya, satu aja. Yang pasien dokter, untuk ID pasti primary key ya, karena untuk primary dari tabelnya. Untuk ID dokter, ID pasien ini merupakan unique key ya, yaitu. Kemudian untuk langkah ketiga kita menentukan foreign key-nya. Oke, untuk di tahap keempat sendiri, untuk di tahap selanjutnya kita membuat relasi key-nya. Kita klik DB rumah sakit, kemudian kita pilih designer. Oke, kita susun rapi dulu. Kita susun sesuai dengan apa yang ada di PDF. Dokter admin, DB rumah sakit, ada dokter di sini, pasien dokter di sini, daftar ada di sisi kanan. Oke, kemudian administratornya ini, maaf, sepertinya ada bakteri untuk ngedragnya. Oke, oke, ini untuk sesuai dengan yang ada di sini. Kemudian kita pilih create relationship-nya. Ada di sini ya untuk tempatnya. Ini ada select reference key-nya. Kita pilih dulu untuk yang pertama. Ada ID dokter. Di sini ada foreign key-nya ada di sini. Ini kita pilih cascade untuk relationship-nya. Oke, berantakan lagi. Kita sesuaikan lagi seperti dokter admin di sini. Ada dokter di bawah. Kemudian administrator ada di sini. Oke, kemudian untuk daftar ada di sini. Oke, kemudian untuk pasien
Pasien dokter dapat di sini, untuk pasien ada di sini. Oke, untuk selanjutnya kita buat lagi create relationship-nya. Oke, kita klik. Oh, maaf sebelumnya, ini karena kebalik ya. Dokternya harusnya di atas. Ini dokter adminnya di sini. Kemudian kita klik relationship-nya. Relationship, starternya kita buat relationship-nya ada di admin. Ini kita klik, kemudian untuk dokter admin kita klik, kita pilih cascade, berantakan lagi. Kita sesuaikan lagi dulu sama seperti yang tadi. Ini ah, sepertinya rada susah ya untuk drag and drop-nya. Kita cek dulu. Pasien, pasien ada di sisi kanan. Kemudian untuk pasien dokter. Kemudian untuk untuk daftar ada di sisi kanan. Dokter admin ada di sini. Kemudian untuk administratornya ada di sini. Pasien dokter. Kemudian kita buat create relationship-nya. Kita pilih untuk ID pasien. Select referensinya ada di ID pasien. Kemudian kita pilih untuk di daftar seperti di ID pasien ini. Kemudian kita pilih cascade lagi. Oke, berantakan lagi ya. Daftar ini. Kita buat lagi create relationship-nya. ID admin ke ID admin ya. Kita pilih cascade lagi. Oke, karena ada yang masih belum,
Oke, kemudian kita buat create relationship lagi, ID dokter, di dokter, kemudian kita pilih yang ID dokter di pasien dokter ini. Kita pilih kasket lagi. Oke, kemudian kita pilih lagi create relationship, ID pasien. Oh, maaf. Kita buat create relationship, kemudian ada ID pasien ini. Oh, maaf. Kita klik create relationship-nya. Ada ID pasien, kita pilih. Kita pilih untuk ke tempat pasien dokter. Ke ID pasien, kita pilih kasket. Kemudian kita pilih, kita betulkan lagi ya, karena tadi berantakan. Oke, kita betulkan dulu. Dokter admin. Rada susah emang ya untuk drag and drop-nya. Oke, ada di sini. Kemudian untuk dokter, dokter ada di sini. Kemudian untuk administratornya ada di sini. Oke, kemudian untuk daftar, untuk daftar kita pindah ke sini. Oke, pasien dokter betul ada di sini. Untuk dokter di sini. Untuk dokter kita tulis di sini. Untuk pasien ada di sini. Kemudian kita simpan, save page. Kita beri nama relasi DB. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita melakukan insert data. Untuk insertnya kita mengisi tabel-tabel yang ada dulu ya. Oke, karena untuk adminnya belum ada, untuk dokternya belum ada, untuk pasiennya juga belum ada. Oke, kita fokuskan untuk di situ dulu. Kita pilih dokter dulu. Kemudian kita pilih insert.
Oke, kita pilih aja dokter Budi. Kita pilih 2001. Kemudian untuk spesialisnya bisa kita isi dokter THT. Untuk waktu kerjanya ada di 8 jam. Untuk nomor HP-nya bebas kita isi. Oke, alamat ada di Bantul. Kita go. Maaf, ada kesalahan. Buktinya kita insert ulang. Ini kita kasih nama dokter Budi. Kemudian untuk lahirnya. Oke. Kemudian spesialisnya dokter THT. Kemudian untuk waktu kerjanya kita isi 8, 9, 1, 2, 5. Oke, misalnya kita isi di Bantul. Oke, ini ada kesalahan. Ini ada kesalahan. Mohon coba saya bantu cek untuk masalahnya. Kita cek di sisi strukturnya.
Untuk dokter ini hmm, ini kita save dulu coba. Oke, kita coba cek ulang. Jadi untuk akhirnya 90 untuk spesialis dokter THT untuk waktu kerja 8 jam untuk nomor 555 alamat di Bantul. Coba kita cek. Oke, jadi karena untuk kesalahannya karena tidak dibuat auto increment, kemudian untuk primary key-nya karena belum di set ya. Jadi itu saya ubah dulu untuk yang tadi. Kemudian kita tambahkan lagi. Ini untuk yang salah ini coba saya delete dulu. Kemudian saya buat baru lagi, misalkan Dokter Agus, kemudian untuk lahirnya saya isi 2001. Untuk spesialisnya misalkan kita buat dokter anak, untuk waktu kerjanya bisa dibuat 8 jam. Kemudian untuk nomor HP kita bisa isi untuk alamat kita isi Sleman. Oke, bisa kita tambah lagi. Tambahkan dokter Rahma. Kita isi untuk tanggalnya. Misalkan kita isi 1996. Kita isi dokter kandungan. Kita isi untuk misalkan 12 jam. Kemudian kita isi. Oke. Dan kita isi go. Oke, kita isi browse. Nah, ini untuk data dokternya sudah terisi. Kemudian kita isi untuk adminnya. Adminnya kita isi. Administrator kita buat. Misal adminnya hanya 1. Misalkan. Oke. Maka namanya Miko untuk nama adminnya. Karena ini adminnya hanya 1 aja. Oke, untuk selanjutnya. Kita klik go aja. Jadi ini untuk adminnya 1 aja. Nah, untuk pasiennya bisa banyak ya. Nanti sama aja kita juga masukkan ke insertnya.
Kita namakan Dadang untuk jenis kelamin. Salah satu alamat misalkan di Depok. Kemudian kita isi lagi. Misal kita kasih nama Martinus, kemudian kita isi satu lagi. Misalkan dia tinggalnya di Bandung. Oke, kita buat lagi. Misalkan kita namakan dia Mulia, kemudian kita isi satu. Lalu kita isi misalkan tinggal di pasiennya Jakarta. Oke, lalu selanjutnya kita buat lagi. Bisa ditambahkan sebanyak-banyaknya. Misalkan nama pasiennya Nuri, kemudian untuk jenis kelaminnya satu, untuk alamat pasien misalkan ada di Solo. Oke, kita create, masuk ke pasiennya. Oke, kemudian kita tambahkan lagi, misalnya namanya Laila, kemudian kita isi satu, kemudian kita isi Surabaya. Kita go untuk insert, kemudian kita isi Merkuri, kemudian kita isi satu untuk alamatnya misalkan ada di Banten. Oke, kemudian di administratornya, kemudian ada adminnya ini satu, kemudian untuk di dokternya ada tiga, kemudian di pasiennya ini ada totalnya 6. Kemudian kita lakukan, yang selanjutnya kita lakukan ada di daftar, kemudian kita masukkan di insert. Kita cek dulu di strukturnya ini. Untuk di ID daftarnya ini harus ditambahkan auto incrementnya. Kemudian kita save. Kemudian di insert. Oke. Karena kita udah melakukan relasi ya antara di admin, di pasiennya udah. Kita bisa milih. Karena ini tadi untuk ID adminnya aja ada Miko. Bisa. Bentar coba saya lift dulu. Ini kalau untuk merubah, artinya kita lanjut saja. Misalkan kita mau mau mendaftarkan, kita buat insert. Untuk ID adminnya ada, tadi adminnya kita buat udah nama Miko. Misalkan kita buat Dadang, kemudian kita go. Oke, ini langsung terbuat. Jadinya akan terbentuk, relasinya akan terbentuk ya. ID admin satu, ID daftarnya, kemudian ada ID pasiennya satu juga, ada ID adminnya satu juga. Dan akan Miko ya untuk adminnya di daftarnya. Oke, selanjutnya untuk di dokter admin, kita masukkan dokter insert. Oke, untuk ID adminnya tetap ya satu. Kemudian dokternya kita bisa pilih.
Oh, maaf sebelumnya kita cek dulu untuk strukturnya, untuk ID datanya kita cek apakah udah auto increment, ternyata belum. Kita ayo dulu, kemudian kita save. Oke, bisa kita, karena ID data ini harus di atas, coba kita move dulu, kita go. Oke, kita insert, misalnya Dokter Agus menangani, ditengahai oleh Asep. Jadi dokter ini akan diberi untuk si Miko ini akan jadi penengah gitu ya, karena dia menjadi admin. Kita go, oke, kemudian pasien dan dokter. Kemudian sebelumnya kita cek dulu untuk ID-nya apakah udah increment. Kita save dulu. Oke, kemudian pasien dokter, kita bisa Dokter Agus, misalkan Dadang, misalkan resepnya adalah Panadol, misalkan periksanya misalnya hari ini, kita go. Dan inilah merupakan kegunaan dari relasi ya. Ini untuk supaya memudahkan untuk kita mengisi tabel yang lerasi gitu ya. Misalkan satu sama lain itu terhubung. Dan misalkan kita mau menghapus datanya yang sudah berelasi, apakah berdampak ke yang lain atau tidak. Misalkan kita coba hapus ID dokter. Misalkan ini kita hapus, apakah berpengaruh ke yang lain? Ternyata bisa dihapus ya. Dan untuk di sininya masih ada ya. Kalaupun misalkan saya hapus, jadi ini kita eh, memilih relasi yang kasket ya, karena saling berhubungan untuk ID-nya. Jadi kalau misalkan nanti ada salah satu yang dihapus, nanti akan terhubung dengan tabel relasi yang lain. Oke, seperti itu aja. Mungkin kalau ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.